atas bawah hongkong pasar prem. Mulai perbaikan barudan frame bermasalah, drive unit. Ada itu mas terminal BEJM 1. Motor inverter, tapi karena sudah diganti dengan inverter ini dia udah nggak begitu fungsi, hanya untuk jumping. TU untuk pergerakan ke atas bawah, hanya ke samping. Driver, power supply. Oke, kita mulai dari drive unit pengetesan ya. Kita cabut dulu untuk ke stepping motor untuk keamanan. Mang Tang cabut dulu ini, Mang Tang. konektor stepping motor, biar kita cek dulu drive unit. Tinggal nyambut atas, karena barudan menggunakan 2 stepper ya. Oke, bagian X cabut. Untuk motor stepping kanan kiri. Untuk pengetesan drive unit, bagusnya stepping motor dicabut, koneksi ke motor stepping. Oke, bahan untuk pengetesan drive unit menggunakan lampu pijar ya. Lampu pijar, jangan lampu neon, jangan lampu LED, tapi lampu pijar 5 watt 220 volt. Teknisinya dengan rambut cepak. Unit untuk barudan kita persiapkan apometer, test pen, mana lampu, lampu pijar ya. Kabel motor stepping kita cabut dulu dua-duanya, untuk X, untuk Y. Matikan mesinnya, kita cabut dulu untuk bagian drive X drive-nya. Simpan, hati-hati karena ini tegangan tinggi. Y drive. Ini untuk kontrol driver transistor drive unit ya. Untuk kontrolnya decoder
dari BCD ke stepper motor ya. Ini bagian modul transistor, modulnya besar sekali, modul jumbo, ada dua untuk X dan Y nya. Ini untuk power supply nya yang 12 volt sama 5 volt. Ini bagian elko untuk drive unit ya. Oke, untuk pertama kita harus coba cek bagian modul transistornya dulu. Kita matikan, kita tes dengan lampu pijar. Sebelum kita lanjut untuk perbaikan pengetesan ya, ada baiknya kita matikan dulu atau kita buang dulu muatan arus di bagian elko nya, karena ini besar sekali, tegangannya juga tinggi sekali. Coba kita lihat, walaupun mesin dimatikan, sisa-sisa kapasitor masih ada kuat ya. Kita hidupkan, kita matikan, sisanya masih ada. Nah itu dia, lama. Ini akan berbahaya sekali kalau tidak kita buang dulu. Setelah kita buang, ini cukup aman. Oke. Baru kita pasang lampu ke bagian negatif. Kita baut biar nggak dipegang. Oke, kita hidupkan, kita tes. Oke, 100 volt untuk supply drive unit ada. Dan kita cek bagian modul transistor. Bagian positifnya ada untuk X, bagian positif Y udah ada. Outputnya bagian emitor ada, tapi kecil sekali. Ini bagian emitor. Berarti mati ya. Untuk keamanan, kalian boleh tambahkan dioda di resistor R89 sama R80 ya. Dioda ini mengacu ke basis modul jumbo MG50 yang ini ya. Agar bila mana ada permasalahan short di modul transistor yang jumbo, dia tidak langsung masuk ke wilayah komponen di bagian kontrol ini ya. Jadi bila mana modul short, ini aman karena udah disearahkan ya, pakai dioda IN4002 saya pakai ini. Positif mengacu ke bagian transistor jumbo. Di sini juga saya pasang lampu LED ya, untuk kontrol bahwa pengaktifan atau data menuju ke transistor jumbo bisa terdeteksi. Oke, kita coba. Dan kita lihat lampu LED ada dua untuk kebutuhan modul transistor yang pergerakan ke kanan ke kiri dan untuk pergerakan ke atas ke bawah ya. Ini juga ada dua lampu LED untuk pergerakan atas bawah, untuk pergerakan ke kanan kiri.
bila mana lampu LED ini menyala dengan normal Oke, lampu kontrol ini menunjukkan untuk pergerakan ke untuk data kontrol modul transistor, untuk pergerakan ke kanan kiri dan untuk pergerakan ke atas bawah ya. Saya pasang dua lampu LED untuk kontrol. Setelah kita hidupkan atau kontaktor kita nyalakan, ini harus ada jeda sekitar 1 detik. Dan nyalanya sedikit redup ya. Oke, kita coba. Nah, itu dia menyala. Oke, kita matikan lampunya. Oke. Kita ulangi. Ada jeda 1 detik ya. Satu, dua, ini dia baru menyala, agak sedikit redup ya. Berarti data dari kontrol bot J2 untuk pengaktifan transistor modul berjalan dengan normal ya. Sebelum itu ada baiknya, sebelum ini terlihat jelas lampu menyala, sebaiknya sekring yang besar di belakang kita putuskan dulu atau kita cabut dulu untuk memutus arus ke bagian modul transistor jumbonya ya, agar kesini tidak dulu teraliri tegangan tinggi. Baru setelah lampu LED ini terlihat menyala dengan normal, silakan masukkan lagi untuk sekring untuk mengaliri bagian modul dan tes lagi dengan lampu pijar 220 volt 10 watt ya. Oke. Oke. Kita lanjut dengan pengetesan bagian transistor yang mengacu ke bagian perpas daripada motor stepper. Kita tes untuk 1 keping dulu bagian pergerakan kanan kiri, masuk sebelah sini. Lampu pijar 1 kabel kita masukkan ke bagian positif. Beda dengan kita tes transistor jumbo MG50 ya. Tadi kita menggunakan bagian negatif 1 ke emitor jumbo 1. Sekarang bagian pengetesan di transistor perpas stepper motor, kabelnya di positif bagian kapasitor. Hati-hati, kita hidupkan. Oke. Setelah di kontaktor diaktifkan, kita lock. Oke. Panggil memorinya, kita plot agar perintah pergerakan frame berjalan dari CPU. Oke. Kabel 1 ke positif, yang salah. Tes satu-satu di bagian transistor ya. Untuk mengetahui transistor ini berfungsi dengan baik, caranya kita lihat. Jika lampu ini berkedip, itu tandanya transistor bagus dan kontrol bagian DU nya juga bagus. Tapi bila menyala terus atau mati terus berarti ada masalah, entah transistornya entah kontrolnya. Semua dicek bagian transistor, semua harus berkedip ya. Oke. Dan yang kedua pun harus dicek, jangan lupa dimatikan. Ini juga dibuang. Karena tegangan cukup tinggi, berbahaya. Oke.
Oke, sekarang kita bagian setting ampere atau tenaga untuk stepper motor ya, biar tenaganya cukup kuat dan bisa diatur di bagian ini ya, bagian yang H1 dan V1. Maksudnya ini untuk satu untuk pergerakan yang ke kanan, ke kiri, dan satu lagi untuk ke atas ke bawah. Ini bisa diatur trimpot. Caranya kita gunakan apometer di bagian poldesek ya, bagian poldesek. Satu kabel dari lampu pijar masuk ke bagian positif, satu lagi ke bagian negatif. Dan bagian negatif kita masuk ke bagian kapasitor atau elko di bagian negatif ya. Bisa cepat ya. Pegang.